Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianda. Saya dari LPTK Universitas Negeri Padang kelas 12, nomor UKG 201508991756. Baik, ini adalah identitas saya. Dan ini adalah fakta integritas. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan sebuah pembelajaran, yaitu pada mata pelajaran matematika materi luas lingkaran di kelas 6, tepatnya di SD Negeri 002 Pulau Burung, Kecamatan Pulau Burung, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Rafa ya, Ade dan Rafa tidak masuk hari ini, tapi sudah ada WA dari orang tuanya bahwa Ade dan Rafa dalam keadaan demam ya. Karena sekarang ini masih dalam cuaca atau musim pancaroba, sehingga kita harus menjaga kesehatan kita ya. Baik, untuk selanjutnya berdoa sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Ulia dipersilakan. Karena sakit ya, kita doakan mudah-mudahan besok mereka sehat kembali. Doa dan selawat dalam pembelajaran itu merupakan sesuatu yang baik dalam mengawali suatu kegiatan ya. Karena dengan rasa syukur, dengan cara berdoa dan juga berselawat, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar dan mendapatkan keberkahan ilmu yang telah kita pelajari nantinya. Baik, untuk selanjutnya menambah semangat kita di pagi hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional. Nah, itu saya semuanya silakan berdiri. Lagu Maju Besar Bentar ya. Serta
diceritakan oleh ya, menceritakan tentang perjuangan rakyat Indonesia untuk mempertahankan, merebut kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan, supaya jiwa nasionalisme kita selalu kuat. Maka setiap pagi, setiap pulang sekolah, tidak ada salahnya kita selalu menyanyikan lagu-lagu nasional yang cerita dari lagunya itu menceritakan tentang perjuangan, ya. Baik, untuk selanjutnya silakan dibuka halaman 67. Kegiatan seperti biasa yaitu literasi, kalian baca di halaman 67 yang berhubungan dengan lingkaran, ya. Silakan dibaca. Dibaca, dipahami isi ceritanya karena ini berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu tentang lingkaran. Oke, udah siap? Baik ya. Jadi literasi ataupun yang kalian baca itu berhubungan dengan lingkaran, yaitu bagaimana mencari diameter dan jari-jari, ya. Kenapa kok kita baca tentang diameter dan jari-jari? Ternyata ini berhubungan nanti dengan pembelajaran kita, yaitu tentang luas lingkaran. Pembelajaran kemarin kita sudah mempelajari tentang keliling lingkaran, ya. Keliling lingkaran itu rumusnya apa kemarin? 2 dikali pi r, ya. 2 dikali pi r. Pi itu adalah nilai yang nilainya 22/7 atau 3,14, ya. R-nya adalah hari jari. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang luas lingkaran. Sebelum kita mempelajari tentang luas lingkaran, maka kalian perlu mengetahui dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Di sini Bapak sudah merumuskan ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mengamati gambar yang ada di PPT, siswa mampu menyebutkan bagian dari luas lingkaran. Yang kedua, dengan mengamati video dan bertanya jawab, siswa mampu menentukan ukuran luas suatu lingkaran. Yang ketiga, ya, nanti kita akan melakukan percobaan, tujuannya untuk bagaimana cara menentukan luas lingkaran. Yang keempat, nanti dengan berdiskusi kalian akan menaksir tentang luas lingkaran yang berhubungan dengan pemecahan masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang terakhir, yang kelima, jadi dengan penugasan siswa nanti mampu mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kita lanjut ya. Di dalam pembelajaran ini Bapak menggunakan namanya adalah model problem based learning atau PBL. Di dalam model problem based learning ini ada 5 langkah yang akan kita laksanakan, akan kita lakukan. Yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah, ya. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan baik individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil laporan. Dan yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Baik, sekarang kita perhatikan di depan ada gambar. Gambar apa? Gambar lingkaran. Gambar lingkaran ini kemarin kita sudah belajar tentang unsur, sudah belajar tentang keliling. Nah, sekarang kita akan belajar tentang luas lingkaran. Nah,
Kemarin keliling lingkaran itu bagian samping ya, atau garis atau busur yang terpanjang pada sebuah lingkaran. Nah, sekarang yang luas, manakah yang bagian luas? Mana bagian luas? Ya, bagian dalam yang berwarna abu-abu. Ya. Nah, ini warna abu-abu ini merupakan luas sebuah lingkaran ya, yang berwarna semua abu-abu ini. Dan luas lingkaran. Bagaimana kita mencari luas lingkaran? Maka kita harus tahu dulu bagaimana rumusnya. Nah, tadi di literasi ada berhubungan dengan jari-jari dan diameter. Ya. Jadi kalau luas lingkaran sama dengan keliling lingkaran, berhubungan dengan jari-jari dan diameter, kemudian juga dengan nilai pi. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, untuk selanjutnya kita perhatikan sebuah video pembelajaran tentang menentukan luas lingkaran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita belajar matematika, yaitu pada kelas 6 dengan materi keliling dan luas lingkaran. Untuk mencari luas lingkaran, misal Husna memiliki sebuah toples yang tutupnya berbentuk lingkaran. Husna akan menghias toples tersebut menggunakan kain berwarna oranye. Diketahui diameter tutup tersebut yaitu 28 cm. Berapa luas kain yang dibutuhkan oleh Husna? Maka kita dapat memasukkan rumus, yaitu luas lingkaran L sama dengan pi R kuadrat. Dengan L adalah luas lingkaran, R-nya adalah jari-jari, dan pi-nya adalah 3,14 atau 22/7. Karena di sini jari-jarinya belum diketahui, maka kita harus mencari jari-jarinya. Rumus jari-jari R sama dengan D dibagi 2 atau 28 dibagi 2 sama dengan 14. Jadi R-nya adalah 14. Maka dapat kita masukkan rumusnya, yaitu L sama dengan pi R kuadrat dengan R-nya 14, pi-nya adalah 22/7, sehingga L sama dengan 22/7 dikali 14 kuadrat, atau boleh dituliskan juga 22/7 dikali 14 dikali 14. Kemudian selanjutnya 14 dan angka 7 itu bisa sama-sama dibagi. Jadi angka 14 dan angka 7 sama-sama kita coret, sehingga 14 dibagi 7 yaitu 2, dan 7 dibagi 7 adalah 1, sehingga dapat kita tulis yaitu L sama dengan 22 dikali 2 dikali 14 sama dengan 616. Jadi kain yang dibutuhkan Husna sebanyak 616 cm kuadrat. Demikian dan terima kasih. Baik, jadi dari hasil video tadi ya, kita ketahui bahwa rumus sebuah luas lingkaran, rumusnya tadi L sama dengan Luas lingkaran dikali R pangkat 2 ya, pi dikali R pangkat 2. Jadi untuk mengetahui R, maka kita harus mengukur sebuah lingkaran. Misal ada sebuah lingkaran ya, sebuah lingkaran ada titik pusat, kemudian ada jari-jari, ini adalah R atau jari-jari. Misal jari-jarinya adalah 7 cm. Maka kita masukkan rumusnya di sini. Karena di sini ada angka 7 ya. Kemarin sudah diberikan informasi bahwa untuk nilai pi, jika kelipatan angka 7, maka gunakan 22/7 ya, 7, 14, 21, 28, 32 dan seterusnya ya, itu menggunakan 22/7, baru dikalikan 7 pangkat 2. Kalau misalnya tidak mau dipangkatkan 2, susah pangkat 2, boleh dikalikan aja
2 kali dikalikannya, 7 dikali 7. Jadi 7 pangkat 2 itu 7 kali 7. 4 pangkat 2 berarti 4 kali 4 dan seterusnya. Kemudian sama-sama 7 boleh dicoret. Nah, tinggal dikalikan 22 dikali 7 dapat 154. Itulah contohnya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang kelompok sudah dibentuk kemarin, masih dengan kelompok yang sama, ya. Ada kelompok biang lala, ada kelompok roda, ada kelompok apa lagi? Cincin, kelompok jam, dinding, ya, dan seterusnya. Baik, dengan kelompok kalian, kalian akan mendiskusikan. Di sini ada 2 LKPD. LKPD 1 yaitu berhubungan dengan kegiatan percobaan, ya. Kegiatan percobaan ini juga ada di halaman 73, kegiatan 3.3, ya. Nah, di sini kalian akan melakukan satu percobaan yaitu mengukur diameter dan juga mencari luas lingkarannya. Ini untuk LKPD yang pertama. Ada pertanyaan untuk LKPD pertama? Nanti diukur benda-benda yang kalian bawa tadi. Ada CD, ada jam dinding, ya, ada buah jeruk dan juga ada koin. Ya, masing-masing kalian ukur baik diameternya, ya, ataupun jari-jarinya. Tapi kita gunakan diameter saja sesuai dengan tabel yang telah dibuat, ya. Jadi yang dicari diameter kalian ukur menggunakan penggaris. Kemudian setelah dapat diameternya baru mencari rumusnya L-nya. L itu adalah luas. Nanti akan kalian dapat menentukan luas lingkaran. LKPD 1. Dan untuk LKPD 2-nya, LKPD 2 berhubungan dengan menaksir pemecahan suatu masalah yang berhubungan dengan luas lingkaran. Jadi berupa soal cerita sehari-hari yang berhubungan dengan lingkaran, ya. Rumusnya masih sama seperti yang tadi, yaitu L-nya, luasnya P dikali R kuadrat. Pertanyaan? Jadi ketika silakan kerjakan dalam kelompoknya, diskusikan, bagi tugasnya masing-masing, ya. Silakan dikerjakan. Jelas soalnya itu di halaman 73 nggak ada, ya. Ukur diameternya, ya, dari ujung ke ujung ukurnya. Bagian tengah, bagian tengahnya yang diukur. Bagian tengah. Di sini kan ada bolongan, berarti bagian tengah sini melewati tengah pas bolongannya. Jadi dari ujung ke ujung, ya. Dari ujung ke ujung diukur berapa sentimeter diameternya, ya. Ya? Dari 0. Dari 1 boleh, berarti dihitung 1, 2, 3-nya.
Nah, lanjut di LKPD 2-nya. Ada pertanyaan di LKPD 2? Ya, sesuaikan nilai-nilainya ya dengan jari-jarinya. Jika jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka gunakan 3/14. Tapi kalau jari-jarinya kelipatan 7, gunakan 22/7. Nih. Gimana? Tapi sama semuanya coba. 1A sudah. Yang beda nih, Pak. 2B. Nah, nomor 3. Nah tulis dulu. Nomor Tulis 3. itu kau sendiri lihat kan nih. Tinggal ini mana deh? Kau bukan dikasih. Baris. Ya, sama seperti pembelajaran yang kemarin yang dulu tentang pecahan, perkalian pecahan. Nah, yang bisa dibagi yang atas kali atas, yang bawah kali bawah. Nah, itu pecahan. Kemarin sudah kita pelajari pada bab 2. Ya. Lanjutkan. Ya, udah siap? Ada yang belum? Masih mencari? Yang sudah siap, silakan dicek lagi jawabannya. Kemudian yang minta kesimpulannya, ya. Kesimpulan dari LKPD 1 dan LKPD 2 jawabannya apa saja nanti dimaju dibacakan di depan kelas. Dibacakan, Pak. Ya, dibacakan, dipresentasikan jawabannya. LKPD 1 ini, Pak. Dibuat bacanya, Pak. Ya. Satuannya dibuat ya, CM. CM kalau luas berarti CM pangkat 2. Tulis aja lah. 4-2. Ya, siap jawaban semua ya. Ya, rumusnya ya jadinya. Kalau soal cerita, maka dibuat kesimpulannya. Tulis cepat-cepat satu lagi. Yang sudah kerjanya silakan dibaca-baca lagi, kemudian ditentukan siapa yang nanti akan mempresentasikannya, yang membacakannya. Baik, untuk semua tugas sudah selesai. LKPD 1 selesai. LKPD 2-nya sudah dibuat kesimpulannya. Sudah yakin? Kalau sudah yakin, kita mulai presentasikan. Tiap kelompok semuanya maju ke depan kelas ya. Untuk kelompok pertama yang maju, Bapak serahkan kepada kelompok roda. Silakan kelompok roda untuk maju ke depan. Ini saya. Diameternya adalah 12 cm dan luasnya adalah 1304 cm.
semua? Baik, terima kasih ya. Baik, kelompok yang kedua kepada kelompok Biak Wilala, dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1. Benda pasir cili diameternya adalah 12 cm. Lingkarannya adalah 113,04. Nama benda jam dinding diameternya adalah 30 cm. Lingkarannya adalah 106,5 cm. Nama benda jeruk diameternya adalah 7 cm. Lingkarannya adalah 28,47 cm. Nama benda koin diameternya adalah 4 cm. Lingkarannya adalah 18 cm. Baik, buat video 1, gimana jawabannya kira-kira? Ada tanggapan? Ada benar semua? Baik, kita lanjut ke video 2. Semua ruas lingkaran A, L sama dengan I kali R dikali R sama dengan 22 kali R kali R sama dengan 12 D, L sama dengan 3 kali 15 kali 2, R sama dengan D, 42 sama dengan 48 dan 2. L sama dengan 2. Baik, bagaimana KPI 2? Betul? Betul ya? Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok yang salah. Terima kasih, silakan lanjut kembali. Kemudian untuk selanjutnya kelompok koin. Nah, silakan kelompok koin untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu sampai baca. Saya akan membacakan LKPD 1. Nama benda 1. Jawaban mereka? Ada tanggapan? Ya, kita kasih tepuk tangan. Terima kasih. Dan selanjutnya kelompok cincin. Saya akan membacakan LKPD 1. Nama benda bangkok diameternya adalah 20 Gimana jawabannya? Tepuk tangan. Yang kita temukan menyimak yang mempresentasikan silakan LKPD-nya dikumpulkan ke depan. Dari hasil presentasi yang telah kalian
kalian paparkan di depan, kalian bacakan di depan ya. Kalian telah mengetahui bagaimana cara mengukur luas suatu lingkaran dan juga bagaimana menentukannya. Bagaimana juga memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan luas lingkaran. Ya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini, pembelajaran kita yang pertama adalah dengan sebuah lingkaran kita bisa mengetahui bagian-bagian dari luas lingkaran. Ya. Kemudian yang kedua kan, kita dapat menaksir, menentukan ukuran luas suatu lingkaran. Ya. Apa lagi kita pelajari hari ini? Banyak sekali benda-benda yang berbentuk lingkaran ya, yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang bisa berupa taman yang berbentuk lingkaran, kemudian kolam yang berbentuk lingkaran ya, dan benda-benda yang berbentuk lingkaran ya, seperti misalnya gelas ya, piring, bola dan sebagainya. Itu semuanya menerapkan dari bentuk lingkaran ya. Baik, untuk selanjutnya tugas mandiri ya. Tugas mandiri di rumah nanti kalian buka di halaman 77 nomor 1 sampai 4. Di situ ada 4 soal. 4 soal kamu kerjakan di rumah secara mandiri, terapkan rumus-rumus yang telah kita pelajari hari ini ya. Pahami soalnya. Jika yang diketahui diameter maka dicari dulu jari-jarinya ya. Jari-jari dari diameter maka rumusnya adalah 1/2 dikali D, atau bisa juga D dibagi 2 ya. Baik, untuk selanjutnya pembelajaran berikutnya ya, karena rentang lingkaran telah selesai maka kita akan melaksanakan ulangan harian ya, yang berhubungan dengan lingkaran. Jadi dipelajari lagi tentang luas lingkaran, keliling lingkaran, dan juga unsur-unsur yang ada pada lingkaran. Ada pertanyaan kalau di sini? Baik, kalau tidak ada, pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada audiens, dipersilakan untuk memimpin doa.